Bismillah, kita lagi mau cek lokasi untuk tempat pengolahan sampah organik dengan metode Maggot DSF di Saung Haji Aduha. Ini lokasinya memang tidak jauh. Itu pesantren gratis Saung Hajinya. Jadi kita akan buat tempat pengolahan sampah organik dengan Maggot BSF yang nantinya bisa jadi pakan ternak, ikan, ayam ya. Semoga jadi jalan ikhtiar untuk menghidupi santri-santri yang menuntut ilmu di Saung Haji. Ini memang kenapa ini ya, karena ya agar tidak perlu terpaku dengan uang infak ya seperti sekarang ini. Karena dana infak tidak cukup, maka pesantren ini kita berhenti dulu ya, tidak bisa beroperasional karena kebetulan juga kita lagi membangun masjidnya. Semoga tanahnya kita bisa beli agar kita bisa punya tempat ikhtiar ya. Tanahnya memang tidak jauh dari area pesantren. Kalau ada yang berkenan juga di sini, kita mau buat sekolah alam ya nanti ke depannya. Wah, nggak tahu kapan ya, mudah-mudahan bisa terwujud. Ini karena alamnya mendukung, jadi ada sekolah alam yang khusus untuk tahfidz Quran ya. Tinggal nyari yang berminat aja untuk beli tanahnya, karena masih milik warga, lalu kita wakafkan untuk dijadikan sekolah gratis sebagai investasi bekal pahala yang akan mengalir terus dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Nah, ini tempatnya yang mau dijual ya. Jadi untuk tempat pengolahan sampah organik dan pembuatan pakan ternak untuk kita jual sebagai jalan ikhtiar. Nah, ini memang tempatnya dekat dengan tol Cisondawu ya. Ini dekat terowongan tol Cisondawu, Cileunyi Sumedang Dauan ya. Tidak jauh ya, sekitar berapa ratus meter saja ya. Nah, kita ukur dulu luasannya yang akan kita beli ya. Bismillah, dengan izin Allah, mudah-mudahan terwujud ya. Enggak sampai sana sebelah itu kejauhannya, kita sampai sini aja nih sedikit ya, hanya sampai sini aja. Sekitar tadi sudah kita ukur itu hanya 140 meter persegi ya. Ya cukuplah untuk permulaan ya. Mudah-mudahan jadi jalan ikhtiar untuk biaya pesantren ya. Mari barang siapa yang mau ikut berwakaf untuk membeli tanah ini. Untuk harganya saya juga belum tahu ya. Ini sudah ada saungnya, tinggal kita perbaiki. Semoga ada yang berkenan bantu ya untuk menjadi jalan ikhtiar. Mudah-mudahan Allah ridha dan banyak yang membantu. Ini jadi kenapa kita mau buat pengolahan sampah dengan metode Maggot, karena saya sudah 5 tahun ini berkecimpung dengan masalah ini di Faris Panjapa. Dan ini kita Faris Panjapa kan sebuah mall ya, pusat belanja lah gitu ya, satu-satunya se-Asia yang mengolah sampahnya ya, sampah organik, yaitu dengan metode Maggot ya. Ini bisa menjadi pakan ternak ya, jadi kompos ya. Merubah sampah menjadi pakan ternak dan kompos. Jadi khusus sampah organik ya, sampah organik sisa dapur lah gitu ya. Kita di sini kan ada banyak resto ya. Jadi nanti kita bikin seperti ini metodenya dengan Maggot. Ini sudah dari tahun 2018 ya. Jadi sebenarnya sih dari 2017. Ya, kita ini bisa jadi pakan. Tuh ini musang, ikan, segala macam. Ya, ini tempatnya nih. Ini nanti kita bikin kolam ikan ya, ternak lele. Nanti di sana di Saung Haji ya. Ini orang se-Asia ya, orang Asia, perwakilan se-Asia juga pernah belajar di kita di sini. Jadi untuk pengolahan sampah organik ya, khusus organik sisa dapur. Karena dari sampah keseluruhan itu sebenarnya 70% itu sampah organik. Jadi yang sisanya 30% ataupun ya sisanya lah gitu ya, itu sampah anorganik. Nah, ini kita mau bikin kandang lalatnya gini ya, di sana itu di Saung Haji. Ya, ini lalatnya, jangan takut jadi sumber penyakit, karena inilah kekuasaan Allah. Lalat satu-satunya black soldier fly ini tidak mengandung penyakit ya, karena
Beda dengan lalat yang biasa. Kalau lalat yang biasa itu kan makan ya, jadi dia cari makanan, kotoran segala macam lah gitu ya, sehingga jadi ada kumannya, ada bakteri, ada virusnya. Nah kalau lalat ini ya, ini black soldier fly gitu, ini tidak makan selama hidupnya. Itu hidupnya berapa hari? Hanya 5 hari kurang lebih. Jadi tidak makan ini ya, dan tidak ada bau ya, karena memang tidak ada makan makan enggak. Jadi hanya 5 hari itu setelah kawin ya, si jantannya dengan betinanya, si jantannya setelah kawin itu langsung mati ya, tidak nunggu 5 hari. Jadi kalau pas netas jadi lalat itu nanti langsung kawin ya, si jantannya langsung mati. Nah betinanya matinya setelah bertelur. Nah di tempat-tempat yang itu deh bertelurnya, kalau udah bertelur langsung mati. Nah itu yang di tengah itu lalat yang sudah matinya ya kita kasih ke lele ya, jadi tidak ada yang dibuang ya, semuanya. Ini lumayan ya, kita juga di sini karena di sini itu tempatnya hanya bagaimana caranya sampah menjadi tidak bayar ya, ke salah satu apa ya namanya ya, kalau disebut namanya lah, untuk yang angkut sampah ke TPA ya, ke UPT, PD kebersihan dulu ya, kan retribusinya ya, kita sebulan itu pernah dulu itu sampai 45 juta sebulan bayar retribusi untuk buang sampah. Nah setelah kita ngolah sampah organik khususnya itu, kita pakai metode BSF ini ya, kita bayar per bulan hanya ya 3-5 juta lah gitu ya. Jadi sungguh sangat luar biasa jauhnya. Apalagi kalau kita juga ngejual magotnya ya, untuk peternak ya, ikan ya ataupun ayam, itu luar biasa lagi dapat pemasukan. Nah karena di Faris Panjapa ini tidak menjual, karena memang ya bukan bidangnya untuk ngejual itu, hanya bagaimana caranya sampah biar terolah ya, sehingga biaya untuk retribusinya juga jadi minim. Sampai sana saja. Nah nanti di Saung Ngaji kita akan bikin yang lebih produktif lagi, selain sampah organik yang dari warga ya, dari rumah-rumah, nanti santri juga jadi ada nilai ke lingkungannya, nanti ngambil sampah dari rumah-rumah ya, sampah sisa dapur ya, nanti dikasih ke magot ya, nanti magotnya juga kita jual ya untuk pakan ternak ya. Jadi nanti kita dapat pemasukan untuk biaya operasional Saung Ngaji Aduha. Jadi kalau hanya mengandalkan dana impak kan kadang-kadang juga ada dan tidak ada ya gitu, maksudnya tidak cukup lah. Sedangkan biaya hidup makan sehari-hari santri kan tidak bisa tidak, itu harus tetap ada, sehingga kita harus punya usaha. Nah salah satu usahanya ini yang kebetulan karena saya juga ikut andil di sini, jadi ahli lah minimal, jadi tahu gitu ya, sehingga saya percaya diri mudah-mudahan jadi jalan rezeki untuk pesantren ke depannya. Ini karena masih jarang ya, apalagi kalau di Sumedang kan mungkin hanya beberapa saja yang ternak magot ya. Jadi selain kita membantu lingkungan ya, membantu pemerintah perihal bagaimana caranya mengolah sampah ya, yang sekarang sudah menjadi luar biasa ya, sampah itu semakin banyak ya. Juga kita ada jalan ikhtiar untuk biaya operasional pesantren. Lingkungan kita menjadi bersih, ada solusinya. Kalau bikin kompos kan butuh waktu ya, 15 hari sampai 21 hari lah gitu ya, si sampah organik itu bisa bermanfaat jadi kompos. Kalau ini kan sehari kita 2 ton 3 ton itu habis langsung, jadi tidak butuh waktu yang lama. Jadi sampah minimal, sampah di kita ini 3 ton sampah organik langsung habis dimakan maggot ya. Jadi nanti besoknya ada lagi sampah, dimakan lagi maggot. Jadi kalau bikin kompos itu butuh waktu sekitar 15 hari ya gitu ya. Sedangkan tiap hari kan ada terus sampah, jadi numpuk, nanti tempatnya di mana gitu. Jadi ya kita salah satu metode yang kita pakai di sini yang saat ini ya, mungkin mudah-mudahan ke depan ada teknologi lain. Nah untuk saat ini kita pakai metode biokonversi maggot. Ini sehari habis sampah.
sehingga untuk biaya operasional untuk retribusi juga jadi minim ya. Dari 45 juta kita tiap bulan dulu ya, tahun berapa ya, 2018an lah, sebulan itu kita 45 juta bayar retribusi kebersihan. Kita sekarang ini ya paling mahal juga kemarin 5 jutaan ya. Sebenarnya bisa sampai nol, cuman ya karena kita lahannya juga terbatas, sehingga ya udahlah segitulah gitu ya. Udah sangat luar biasa bagi kami, dan kita akan coba di luar yang lebih bagus lagi nanti, mudah-mudahan kalau tanahnya sudah terbeli ya, kita cukuplah 140 meter persegi juga kita coba untuk permulaan ya. Sahabat-sahabat, bagi yang berkenan ya untuk berwakaf untuk jalan usaha pesantren yang sama-sama kita perjuangkan nantinya ya. Kita kan sudah jadi keluarga ya, kalau sudah ada investasi ya, ini bukan investasi untuk untung rugi ya, ini benar-benar untuk wakaf, jadi untuk ya investasi bakal pahala kita, karena pesantrennya juga kita gratiskan ya. Terus ya udah gitu, kalau ada yang nanya bisa nggak bayar, kita gratiskan aja biar benar-benar kita full untuk ibadah ya, untuk bekal kita menghadap Allah kelak. Jadi biaya hidupnya dari mana ya, kita juga lagi ikhtiar ya, mudah-mudahan ini jadi jalan salah satu ikhtiar agar jadi investasi bekal pahala kita bersama. Kalau saya sendiri kan saya juga punya keterbatasan, tapi kalau bersama-sama ya dengan Anda semua yang berkenan peduli ya, sungguh sangat indah mungkin di hadapan Allah. Terima kasih sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita bisa mewujudkan ini semua. Kita akan bikin tempat olah sampah di Saung Ngaji Aduha. Mudah-mudahan Allah ridho dan Anda juga berkenan untuk ikut bantu. Nah ini salah satunya kompos nih ya, dari bekas kepompongnya kita bisa bikin kompos. Itu saja mungkin, terima kasih ya. Ini adalah salah satu pusat belanja se-Asia yang mengolah sampah, jadi ya tidak main-main lah. Ini saya udah mahir, bismillah ya, dengan izin Allah tentunya, mudah-mudahan jadi jalan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.